Betapa banyak saya berjumpa orang kaya, duit banyak, pejabat, meleleh air mata, sudah tua tak bisa baca Quran. Malu. Tidak ada kata-kata terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Semua yang berhadir pada kesempatan ini dan semua yang menyaksikan tausiah ini, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada acara Khatmul Quran, bahwa anak-anak kelas 6 SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun sudah mengkhatamkan pembacaan Al-Quran sekaligus acara wisuda. Tradisi ini amat sangat baik. Kami di Bumi Melayu, Riau, Pulau Sumatera, itu memang tradisi mengkhatamkan Al-Quran sudah menjadi budaya. Maka benarlah ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Tidak dapat dipisahkan lagi antara budaya dengan agama, karena agama sudah membudaya tentang khatam Quran. Anak laki-laki khatam Quran sebelum berkhitan. Biasanya taman SD liburan, agak lambat sedikit orang di Sumatera ini khatam Quran. Agak terlambat berkhitan, mungkin di sebagian masyarakat di Jawa lahir sudah khitan. Umumnya begitu tamat SD, acara khatam Quran, berkhitan. Anak perempuan, acara khatam Quran, panjang resepsi pernikahannya. Dari mulai malam merisik untuk tahu apakah dia ada ikatan dengan laki-laki lain atau tidak. Ternyata dia belum ada ikatan, malam meminang. Setelah itu malam berinai, ada malam berkhatam Quran. Setelah itu barulah malam akad nikah. Habis itulah barulah malam pesta walimah besar-besaran. Khatam Quran dikaitkan dengan berkhitan laki-laki, khatam Quran dikaitkan dengan menikah anak perempuan. Tak dapat dipisahkan lagi. Sekarang orang bukan main hebatnya pendidikan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi lalu kemudian buta huruf Al-Quran. Maka kelebihan SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun, anak-anak tamat sekolah, insya Allah tamat SD kelas 6 sudah khatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Tradisi ini merupakan ajaran agama kita. Nabi menghatamkan Al-Quran mendengar bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam membacakan dari awal sampai akhir, didengar oleh Nabi suara, karena Nabi tak bisa membaca. Tapi bacaan itu diingat kuat oleh Nabi. Karena Al-Quran adalah suara. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suara, bukan melihat tulisan. Makanya jangan kita heran kalau Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Karena dia guru membacakan metode namanya metode talqin. Alhamdulillah anak-anak kita tamat SD ada acara khatam Quran. Mudah-mudahan kalau video ini ditonton oleh kepala sekolah se-Indonesia, ditirunya lah ide-ide dari SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun Jakarta, terinspirasi sekolah-sekolah yang lain. Tidak ada wisuda, tidak ada penyerahan rapor ijazah kalau tidak khatam Al-Quran. Maka terbantulah pengentasan buta huruf Al-Quran. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dia dapat pahala orang yang melakukan setelahnya. Dari Sabang sampai Papua, SD mengambil pelajaran, sehingga anak-anak sebelum mulai pelajaran baca Quran dulu. Kalau satu hari saja satu lembar 2 halaman, maka sesungguhnya sebulan sudah 3 juz. 10
lembar, 10 lembar, 10 lembar, 3 juz. 1 tahun, potong libur Ramadan, potong libur semester, sudah khatam Al-Quran. Nampaknya simple, sederhana, tapi kita sudah menyelamatkan anak-anak dari buta huruf Al-Quran. Betapa banyak saya berjumpa orang kaya, duit banyak, pejabat, meleleh air mata, sudah tua tak bisa baca Quran. Malu. Tidak ada kata-kata terlambat. Anaknya sudah khatam Quran, jangan sampai orang tua tak pandai baca Quran. Anak-anak yang sudah dididik membaca Quran di sekolah, sudah diadakan acara khatmul Quran, khatam pembacaan Quran 30 juz. Jangan seperti membangun istana pasir cantik di tepi pantai. Setelah dibangun, datang ombak. Anak-anak yang sudah dididik, dibentuk di SD Al-Azhar 13 Rawamangun, Jakarta, jangan sampai dia pulang ke rumah, dia lihat tak pernah orang tuanya membuka Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan. Al-Quran dijadikan kaligrafi. Al-Quran tak pernah dibaca. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Bacakanlah Al-Quran di rumah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat Quran dibacakan, zadatuhum imana, bertambah iman. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, mulut diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Quran dibacakan di kelas, turun rahmat di kelas. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di ruko tempat usaha bisnis, turun rahmat di ruko. Pimpinan perusahaan, karyawan-karyawan dibawa membaca Quran, turun rahmat, tenang hati. Dijauhkan dari gangguan setan dan lain sebagainya. Ini, tapi membaca Quran ini baru hanya anak tangga yang pertama. Setelah mendengar bagaimana suaranya, meniru membaca, pada tahap berikutnya meningkat ke pendidikan SMP, SMA. Jangan putus, lanjutkan. Bapak Ibu wali murid, belikan Al-Quran, ada tulisan ayat Qurannya, ada warna-warninya. Nun mati berjumpa dengan qab, min, banyak qalqalah, min qablikum la'allakum turhamun. Maka ada Quran tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Ada makna kosakatanya, potong-potong. Al-yauma, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagi kamu, dinakum, agamamu, wa atmamtu, ku lengkapi, ku penuhkan, alaikum, untuk kamu, ni'mati, nikmatku, wa raditu, aku ridha, lakum, untuk kamu, al-Islam, agama Islam, dinan, sebagai agama. Jadi dia tidak hanya sekedar baca Quran, khatam Quran, tapi juga faham isi kandungan Al-Quran. Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya. Tulis, hadiah untukmu anakku, ajarkan pula kepada anak cucumu. Itu kesan yang luar biasa. Mungkin hari ini biasa-biasa saja, tapi dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia buka meleleh air matanya, dibacanya Quran bersama anak cucu, mengalir pahalanya untuk kita. Pendidikan yang luar biasa. Nanti setelah dia kuliah, bagus nilai ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, biologinya, masuk dia fakultas kedokteran. Ternyata dulu dia pernah terbaca tentang manusia diciptakan min nutfah, dari, mohon maaf, sperma. Tsumma yakunu alaqah, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Fakasawnal 'idhama lahma, lalu berubah menjadi tulang, dan tulang dibalut oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, menjadi makhluk yang sempurna. Dia memang dokter, tapi bisa dia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kalau diminta dia tausiah kultum Ramadan di kantornya, terjadi integrasi, integrated kurikulum antara medis dengan Al-Quran. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, semua ini adalah ayat-ayat. Jadi selama di SD dia sudah khatam ayat-ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi nanti setelah dia kuliah, dia mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah, planet, matahari, bulan, ayat-ayat kauniyah, berapa lapis bumi, apa yang ada dalam bumi, ayat-ayat kauniyah tentang lautan,
Maka ketika itu dia berkata, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab, bagi orang yang punya akal dan pikiran. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah, menyebut Allah, qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tidak hanya sekedar berzikir, wa yatafakkarun, mereka berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Setelah itu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tak ada yang sia-sia makhluk yang kau ciptakan ini. Diciptakan bukit, wal jibala autada. Ternyata kerak bumi ini bergerak, tsunami. Maka bukit dijadikan sebagai pasaknya. Dia yang akan menjelaskan itu melalui ilmu geologi. Orang terheran-heran. Ini pakar ilmu geologi dari Fakultas Geologi. Kenapa bisa menjelaskan ilmu bumi kaitannya dengan Al-Quran? Ini dari Fakultas Kedokteran. Kenapa dia bisa menjelaskan medis dari ayat-ayat Al-Quran? Ternyata SD-nya dulu adalah SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun, Jakarta. Berbasis Al-Quran. Tidak semuanya menjadi ustadz, tidak semuanya menjadi kiai, tidak semuanya menjadi guru agama. Agama ini tidak hanya ditolong dengan ilmu agama, tapi agama ditolong dengan penguasa yang adil dan amanah. Anak-anak Bapak Ibu dari SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun bebas untuk berkreasi. Kita tinggal di negara demokrasi. Dia bisa jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Dia bisa jadi polisi, tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Dia bisa menjadi DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Tapi semuanya berlandaskan Al-Quran. Kalau dia menjadi pejabat, jabatannya dia pakai untuk menolong rumah Quran, pesantren tahfiz Quran. Kalau dia menjadi pengusaha, bisnismen, dia akan pakai hartanya untuk membangun masjid, rumah Quran, Islamic Center, pondok tahfiz Quran. Kenapa? Karena dia dididik berdasarkan basis pendidikan Al-Quran. Berbahagialah Bapak Ibu anak-anaknya yang sudah dididik di lembaga pendidikan Islam. Anak-anak pun bersyukur kepada Allah karena punya orang tua yang peduli kepada pendidikan. Anak-anakku, perhatikanlah saudara-saudara kalian di lampu merah yang menjual tisu. Bukan untuk cari duit, mau beli mobil, beli rumah. Hanya untuk sesuap nasi untuk makan. Itu pun dieksploitasi oleh orang lain. Berapa banyak anak-anak kecil dijajakan, dipanas terik hanya untuk menjadi pengemis. Kalian punya orang tua yang penyayang, dimasukkannya ke sekolah. Maka berbakti pada orang tua, jangan banyak main handphone, main gadget, nonton TV. Cium tangan ayah dan ibu. Hormati guru, karena kalian adalah anak-anak calon pemimpin masa depan. Orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Semua ayah, semua ibu, wali murid akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Bapak Ibu guru di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 13 Rawamangun, Jakarta. Kita yang bertanggung jawab mendidik anak kita, tapi karena kita tidak mampu, kita serahkan ke SD Islam. Dididik mereka sampai 6 tahun lamanya. Dari tidak tahu apa-apa sampai bisa khatam Quran, sampai hari ini diwisuda. Maka ini merupakan amal yang luar biasa. Sekolah bukanlah pabrik, sekolah bukan laundry. Kita masukkan kayu bulat berubah menjadi kursi. Kita masukkan pakaian kotor berubah menjadi pakaian bersih yang sudah disetrika, dilipat. Bukan. Sekolah adalah tempat membentuk manusia berkarakter. Maka jangan kita anggap kita sudah menggaji guru. Sesungguhnya apa yang kita berikan kepada Bapak Ibu guru itu tidak ada apa-apanya. Kita layak mencium tangan mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Kada al-muallimu ayyakuna rasula, kata Iqbal penyair dari Pakistan. Hampir saja seorang guru itu menjadi rasul. Kalaulah ada rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, maka rasul itu adalah guru. Dan kepada sekolah, Bapak Ibu guru, kita mungkin bukan orang yang hebat dengan kekuasaan.
Kita mungkin bukan orang yang hebat dengan kekayaan, tapi insya Allah kita akan mendapatkan amal jariah. Berbesar hati, wahai Bapak Ibu guru. Kenapa? Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat murid-muridnya berhasil. Dan anak-anak SD yang tamat kelas 6, mereka akan masuk SMP 3 tahun, masuk SMA 3 tahun, dan kemudian mereka akan S1 4 tahun. Yang hari ini kita didik taman SD tahun 2022, maka tahun 2032 mereka sudah selesai S1. Mereka akan menjadi bisnismen, akan masuk CPNS, akan menjadi pegawai negeri, akan menjadi usahawan, akan menjadi entrepreneur, akan menjadi YouTuber, akan menjadi apapun cita-cita mereka. Tapi basis dasar fondasinya adalah didikan di sekolah dasar Islam. Bangga kita akan melihat mereka di televisi sebagai orang-orang yang berhasil namun tetap menolong agama Allah. Mungkin mereka melupakan kita, tapi catatan malaikat tidak pernah akan lupa dalam catatan amal baik. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di bumi, tapi masyhur di langit. Malaikat-malaikat mencatat nama mereka sebagai orang-orang baik. Itulah para Bapak Ibu guru yang sudah mendidik anak-anak kita semua. Bapak Ibu guru sukses, anak-anaknya sukses, orang tuanya sukses, yayasannya sukses kalau mencari ridho Allah. Tapi kalau mencari dunia, maka sesungguhnya dunia ini tidak akan pernah cukup. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, tak cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta lembah satu lagi, satu lagi, satu lagi. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah.